Oke, mari kita mulai. Pernahkah Anda mendengar sebuah pernyataan yang terdengar begitu gila, begitu mustahil, sampai-sampai rasanya otak kita menolak untuk memprosesnya? Sebuah ide yang kalau saja benar, itu akan memaksa kita untuk merombak total cara kita memandang dunia. Nah, hari ini kita akan terjun ke dalam sebuah klaim yang persis seperti itu. Sebuah kalimat tunggal yang bukan diucapkan di forum internet, tapi di koridor kekuasaan tertinggi dunia. Sebuah kalimat yang tidak hanya menantang semua yang diajarkan di buku teks ekonomi, tapi juga punya potensi untuk menggambar ulang peta kekuasaan global. Jadi, siapkan diri Anda, kita akan memulai sebuah perjalanan intelektual yang cukup menegangkan. Coba kita baca dan resapi kalimat ini sekali lagi. Yang mengatakannya bukan seorang pengamat acak, bukan. Ini adalah Anton Kobiakov, seorang penasihat di lingkaran terdalam Kremlin. Dan perlu kita pahami, dalam permainan catur geopolitik tingkat tinggi, tidak ada kata-kata yang terucap sia-sia. Setiap pernyataan adalah sebuah langkah, sebuah manuver. Tapi, pernyataan yang ini kedengarannya absurd kan? Menghapus utang 35 triliun dolar. Sebuah angka yang bahkan sulit untuk dibayangkan. Dengan apa? Dengan stablecoin, ini terdengar seperti sebuah lelucon. Seperti mencoba memadamkan matahari dengan seember air. Spontan, pertanyaan pertama yang muncul di kepala kita semua pasti, bagaimana mungkin? Tapi disinilah letak jebakannya. Karena seperti yang akan kita ungkap bersama, itu adalah pertanyaan yang salah. Dan inilah kita, berdiri di sebuah persimpangan krusial. Di satu sisi, ada jalan yang mudah. Kita bisa saja mengabaikan ini, menganggapnya sebagai propaganda murahan dari seorang rival geopolitik, selesai. Tapi, di sisi lain, ada jalan yang lebih sulit, jalan yang menuntut kita untuk bertanya. Bagaimana jika ini bukan propaganda? Bagaimana jika ini adalah sebuah sinyal yang sengaja dibungkus dalam absurditas? Sebuah pesan dalam botol yang dilempar ke tengah lautan informasi, sebuah peringatan tentang pergeseran lempeng tektonik keuangan yang sedang terjadi tepat di bawah kaki kita. Nah, untuk memecahkan teka-teki raksasa ini, kita harus melakukan satu hal, kita harus melepaskan kacamata yang biasa kita pakai. Kita harus berhenti berpikir seperti seorang akuntan yang terpaku pada angka di buku besar, dan mulai memakai lensa seorang ahli strategi yang melihat keseluruhan peta dunia. Selamat datang di babak pertama. Di sini kita akan membedah DNA dari masalah ini. Kita akan melihat bagaimana dua cara pandang yang berbeda, dua dunia yang bertabrakan, bisa menghasilkan kesimpulan yang sangat berbeda dari fakta yang sama. Karena untuk memahami apa yang sebenarnya dimaksud oleh Kobiakov, kita harus sadar betul, lensa mana yang sedang kita gunakan. Apakah kita sedang menghitung untung rugi di kalkulator, atau kita sedang membaca arah angin perubahan di kompas global? Disinilah letak perbedaannya, dan ini sangat fundamental. Seorang akuntan, dengan logikanya yang presisi, akan menuntut bukti. Tunjukkan pada saya aturannya. Di baris mana dalam kode komputer tertulis fungsi hapus utang triliunan dolar? Dan tentu saja, mereka 100% benar. Tidak ada tombol ajaib semacam itu. Analisis mereka berhenti di sana karena secara teknis itu tidak mungkin. Tapi, seorang ahli strategi geopolitik, ia tidak bertanya bagaimana mekanismenya. Ia bertanya kemana tujuannya. Kemana arus modal dan kekuasaan ini sedang diarahkan secara perlahan. Siapa yang akan berdiri lebih tinggi ketika badai ini reda? Jadi pahamilah, Kobiakov tidak sedang mendeskripsikan sebuah transaksi akuntansi. Tidak, dia sedang membocorkan cetak biru dari sebuah arsitektur keuangan global yang baru. Begini, selama hampir satu abad terakhir, kekuasaan Amerika itu tidak hanya ditopang oleh kapal induk dan jet tempur. Fondasi utamanya, yang mungkin jauh lebih kuat dan tak terlihat, adalah dolar Amerika Serikat. Dolar itu bukan sekedar mata uang, bukan. Ia adalah sistem operasi ekonomi global. Ia adalah bahasa universal yang digunakan dalam perdagangan internasional. Ia adalah oksigen yang dihirup oleh pasar keuangan dunia. Saat dunia dilanda krisis, apapun krisisnya, modal dari seluruh penjuru bumi akan lari mencari selamat. Kemana? Ke dolar. Jadi, mengontrol dolar itu artinya mengontrol urat nadi utama ekonomi planet ini. Nah, angka ini, 35 triliun dolar. Kita harus melihatnya lebih dari sekedar tumpukan utang. Angka ini adalah sebuah simbol. Simbol dari sebuah sistem yang begitu dominan, begitu sukses, sampai ia mulai terbebani oleh kesuksesannya sendiri. Ini adalah simbol dari sebuah arsitektur megah yang menopang dunia, namun kini mulai menunjukkan retakan-retakan di bawah bebannya. Dan sejarah mengajarkan kita satu pelajaran yang sangat jelas. Kekaisaran, ketika menghadapi tekanan eksistensial, tidak akan pernah memilih untuk runtuh secara diam-diam. Mereka tidak akan pasrah pada gravitasi. Tidak. Mereka akan mencari cara untuk terbang lebih tinggi, mungkin dengan sayap yang sama sekali baru. Mereka akan memilih untuk berevolusi.
Sekarang, mari kita pindah ke arena pertempuran yang baru, dunia digital. Sebuah dunia yang pada awalnya dijanjikan sebagai tanah merdeka, sebuah utopia tanpa otoritas pusat, tanpa kendali. Tapi, apakah janji itu sesuai dengan kenyataan yang ada sekarang? Atau jangan-jangan kita selama ini hanya tidak menyadari di mana gerbang-gerbang kontrol itu sedang dibangun dengan rapi? Inilah jantung dari ideologi kripto, desentralisasi. Sebuah ide yang luar biasa indah dan kuat. Bayangkan, sebuah jaringan global yang tidak bisa dimatikan oleh satu negara atau satu perusahaan pun. Sebuah buku catatan keuangan yang tidak bisa diubah oleh siapapun sesuka hati. Inilah mitos pendirian dunia kripto, sebuah keyakinan suci yang dipegang teguh oleh para pengikutnya. Tapi, seperti semua mitos, ia seringkali menyederhanakan sebuah realitas yang jauh, jauh lebih rumit dan penuh nuansa. Ini adalah pertanyaan kunci yang harus kita jawab. Jika sebuah negara, katakanlah Amerika Serikat, tidak bisa begitu saja mematikan jaringan Bitcoin atau Ethereum, apakah itu berarti mereka menjadi tidak berdaya? Tentu saja tidak. Kekuasaan itu seperti air, ia selalu menemukan celah untuk merembes. Ia akan selalu beradaptasi. Jika kekuasaan tidak bisa mengontrol jantung dari sebuah sistem, maka ia akan mencari cara untuk mengontrol semua pembuluh darah yang mengalirkan kehidupan ke jantung itu. Dan disinilah kita melihat kejeniusan dari kontrol modern. Negara tidak perlu repot-repot menguasai teknologi blockchain itu sendiri. Mereka hanya perlu menguasai gerbang masuk dan gerbang keluarnya. Coba bayangkan blockchain ini seperti sebuah negara baru yang merdeka di tengah lautan. Negara lain tidak perlu menyerbu dan menaklukkan pulau itu. Cukup dengan mengontrol semua bandara, semua pelabuhan, dan semua pos perbatasan. Nah, bursa kripto, bank-bank, dan yang paling krusial, stablecoin. Inilah bandara dan pelabuhan dunia digital. Inilah pos-pos pemeriksaan di mana setiap orang yang ingin masuk atau keluar dari dunia kripto harus menunjukkan paspor dan identitas mereka. Kita harus pahami ini. Paradigma kekuasaan modern itu tidak lagi bekerja seperti bendungan raksasa yang menghentikan total aliran sungai. Tidak, ia bekerja lebih cerdas, seperti seorang insinyur sipil yang membangun sebuah kanal. Negara tidak melarang Anda melewati hutan belantara yang liar dan tidak teratur. Tapi, tepat di sebelahnya, ia membangun sebuah jalan tol yang mulus, terang benderang, aman, dan efisien. Sekarang, jalur mana yang akan dipilih oleh mayoritas orang? Tentu jalan tol. Negara tidak perlu menghancurkan kripto yang liar. Mereka hanya perlu membangun jalan tol kripto yang terregulasi dan secara otomatis membuat semua jalur lain terasa seperti jalan setapak yang gelap dan berbahaya. Oke, kita sekarang tiba di puncak argumen kita. Di babak inilah semua kepingan teka-teki akan mulai menyatu. Kita akan melihat bagaimana sebuah inovasi yang pada awalnya tampak seperti ancaman terbesar bagi hegemoni dolar, justru secara diam-diam dan brilian sedang direkayasa untuk menjadi instrumen kekuasaan yang terbaru dan mungkin yang paling kuat. Inilah kisah tentang kuda Troya digital di abad ke-21. Coba perhatikan baik-baik apa yang dilakukan oleh regulator di Amerika Serikat. Di satu sisi, mereka menekan dengan sangat keras aset-aset kripto yang anonim, yang sulit dilacak, yang dianggap mengancam sistem. Namun, di sisi lain, mereka seolah-olah membiarkan stablecoin yang dipatok ke dolar tumbuh subur. Bahkan, mereka sedang mempersiapkan karpet merah regulasi untuknya. Apakah ini sebuah kebingungan kebijakan? Apakah mereka pelin-pelan? Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah strategi pemilahan yang sangat presisi dan cerdas. Mereka sedang memisahkan gandum dari sekam, mereka memilih alat mana yang bisa memperkuat sistem mereka, dan menyingkirkan alat mana yang berpotensi merusaknya. Dan inilah dia kebenarannya yang sebenarnya tersembunyi di depan mata kita semua. Inilah pukulan telak yang menjawab teka-teki dari Anton Kobiakov. Kita selama ini mungkin berpikir bahwa stablecoin adalah pesaing atau bahkan ancaman bagi dolar. Ternyata kita salah besar. Stablecoin bukanlah musuh dolar. Stablecoin adalah dolar. Ia adalah dolar yang telah melepaskan kulit lamanya yang usang, yaitu sistem perbankan tradisional yang lambat dan birokratis, dan kini ia mengenakan sebuah armor baru yang canggih yang terbuat dari kode, blockchain, dan kecepatan cahaya. Inilah dolar versi 2.0. Infrastrukturnya memang berubah total. Dolar versi baru ini bisa bergerak dengan kecepatan instan melintasi batas negara 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa perlu libur. Ia bisa disematkan di dalam kontrak pintar yang mengeksekusi dirinya sendiri, jauh lebih efisien. Tapi, coba perhatikan esensinya. Lihat unit hitungnya. Ia tetaplah sebuah dolar. Kekuatan fundamentalnya sebagai unit nilai tidak berubah. Justru jangkauannya yang kini menjadi semakin luas, semakin cepat, dan semakin dalam menancap di seluruh penjuru dunia.
Lalu apa hubungannya semua ini dengan tumpukan utang 35 triliun dolar itu? Nah, disinilah letak mekanisme yang jenius sekaligus tersembunyi. Begini, agar sebuah stablecoin bisa benar-benar stabil nilainya, ia harus dijamin oleh aset nyata yang aman. Dan aset apa yang dianggap paling aman di planet ini? Surat utang pemerintah Amerika Serikat. Coba pikirkan implikasinya. Setiap kali seorang pengusaha di Nigeria atau sebuah keluarga di Argentina membeli stablecoin seperti USDT atau USDC untuk melindungi nilai uang mereka dari inflasi lokal, mereka tidak hanya membeli dolar digital. Secara tidak sadar, mereka sedang membeli sepotong kecil utang Amerika. Mereka menjadi investor retail mini bagi pemerintah Amerika. Jadi, Kobiakov ternyata benar, tapi tidak dalam artian literal seperti yang kita bayangkan. Utang 35 triliun dolar tidak dihapus dari buku besar dengan menekan tombol delete. Mustahil. Sebaliknya, sebuah mekanisme global baru telah diciptakan untuk membuat seluruh dunia mau dan bahkan butuh untuk membiayai utang tersebut. Beban raksasa itu tidak lenyap, tetapi disebarkan dalam potongan-potongan kecil ke jutaan dompet digital pengguna stablecoin di seluruh dunia. Ini adalah cara yang paling elegan untuk menunda hari perhitungan dengan menciptakan sebuah struktur permintaan global yang baru dan masif untuk dolar dan utang Amerika. Di babak penutup ini, kita akan mundur sejenak dan merenungkan implikasi yang lebih dalam dari semua ini, tentang hubungan antara kekacauan dan kontrol. Tentang sifat kekuasaan yang selalu berubah bentuk, namun esensinya tetap sama. Kita akan melihat bagaimana pusat dari sistem ini tidak pernah benar-benar pergi, ia hanya bermetamorfosis. Kita semua sudah menyaksikan begitu banyak drama di dunia kripto. Bursa yang tiba-tiba runtuh, skema penipuan bernilai miliaran dolar, volatilitas yang liar. Refleks pertama kita adalah berpikir, wah sistem ini kacau balau dan gagal. Tapi mari coba kita putar perspektifnya 180 derajat. Bagaimana jika semua kekacauan ini bukanlah sebuah bug, melainkan sebuah fitur dari sistem? Bagaimana jika kebakaran hutan yang masif ini justru diperlukan untuk membersihkan lahan agar sebuah kota yang baru, yang lebih teratur, bisa dibangun di atasnya? Sejarah inovasi keuangan selalu mengikuti pola ini, lagi dan lagi. Sebuah teknologi baru muncul dan tumbuh secara liar tanpa aturan, seperti era Wild West. Pertumbuhan liar ini, cepat atau lambat, pasti akan berujung pada krisis. Krisis besar akan menciptakan ketakutan dan kerugian massal di masyarakat. Publik yang ketakutan kemudian akan berteriak menuntut perlindungan, menuntut stabilitas. Dan siapa yang akan datang sebagai pahlawan yang menawarkan stabilitas dan aturan? Tentu saja negara dengan seluruh perangkat regulasinya. Jadi negara tidak perlu menciptakan krisis. Ia hanya perlu sabar menunggu dan kemudian masuk sebagai sang arsitek penata ulang. Dan inilah hasil akhirnya, endgame-nya. Kripto tidak akan dimusnahkan. Itu mustahil dan juga tidak efisien. Sebaliknya, ia sedang dibelah menjadi dua. Satu sisi, yaitu sisi yang patuh, yang transparan, yang terintegrasi penuh dengan sistem keuangan tradisional, terutama stablecoin dolar, akan diadopsi secara masif dan dilegalkan. Sementara sisi lainnya, sisi yang liar, yang benar-benar anonim dan desentralisasi, akan terus-menerus didorong ke pinggiran, dianggap berbahaya, ilegal, dan akhirnya hanya menjadi ceruk kecil bagi para idealis dan pegiat privasi. Semua ini pada akhirnya membawa kita pada sebuah pertanyaan filosofis yang mungkin paling penting dari semuanya. Teknologi baru ini datang dengan janji kebebasan dari sistem kontrol yang lama. Tapi, pertanyaannya adalah, benarkah kita sedang menuju kebebasan sejati? Atau jangan-jangan kita hanya sedang menukar borgol besi yang berat dan terlihat jelas dengan rantai digital yang ringan, tak kasat mata, yang tertanam di dalam kode sistem keuangan yang kita gunakan setiap hari? Dan inilah pemikiran terakhir yang ingin saya tinggalkan untuk Anda renungkan. Peringatan dari Kobiakov itu intinya bukanlah tentang akuntansi atau teknologi, melainkan tentang ilusi kemerdekaan. Bahaya terbesar bagi kita di abad ini bukanlah sangkar besi yang terlihat jelas, melainkan sebuah sangkar yang begitu besar dan canggih, sampai-sampai kita mengiranya adalah langit yang bebas. Kita mungkin mengira telah berhasil terbang keluar dari orbit kekuasaan yang lama, padahal kenyataannya orbit itu hanya meluas menjadi tak kasat mata, mencakup kita semua. Kita tidak sedang meninggalkan sistem, kita sedang di-upgrade ke versi terbarunya. Dan di zaman baru ini, melek finansial bukanlah lagi hanya tentang mengerti angka, tapi tentang mengerti arsitektur kekuasaan yang ada di baliknya.